Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita kembali dalam PJJ kita kali ini, mata pelajaran Akidah Akhlak. Ini adalah merupakan pertemuan kita yang kedua, masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Marilah anak-anakku, terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Sebagaimana kalian pelajari di minggu lalu, bahwa nama lain dari hari akhir itu salah satunya yaitu hari kiamat. Hari kiamat terbagi kepada dua, yaitu ada yang dinamakan kiamat sugro dan ada yang dinamakan dengan kiamat kubro. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro dan kiamat kubro? Silahkan kalian saksikan slide berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan kiamat sugro itu? Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro merupakan rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian dan terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Nah, kiamat sugro ini tentunya sekarang sudah kita rasakan dan kita alami. Sebagai contoh, banyak sekali kita mendengar setiap harinya orang-orang yang meninggal dunia, dan juga sering kita saksikan. Dan kita alami juga bencana alam yang terjadi terutama di negeri kita. Quran Surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah merupakan dalil nakli tentang kiamat sugro, yaitu tentang kematian. Anak-anakku, ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, pasti akan menemui kematiannya. Begitu juga termasuk kita manusia. Kita tidak tahu kapan kematian kita menjemput. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mempersiapkan agar kematian kita husnul khotimah. Selanjutnya yaitu tentang kiamat kubro. Apakah yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir, diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil, yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'iza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, kemudian dibenturkan satu kali benturan. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Anak-anak sekalian, ayat tersebut menjelaskan tentang huru-haranya terjadi hari kiamat, di mana hari kiamat itu diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, yang kemudian diikuti dengan hancurnya dunia ini dengan diangkat bumi dan gunung-gunung, kemudian dibenturkan satu kali benturan, dan langit pun terbelah karena pada saat itu langit menjadi lemah. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil diantaranya: 1. Melimpahnya harta benda. 2. Enggan menerima sedekah. 3. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. 4. Kurangnya sifat amanah.
5. Banyaknya pejabat yang zalim. 6. Perjinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. 7. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. 8. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. 9. Banyaknya pembunuhan. 10. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. 11. Merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga. 12. Orang-orang tua berlaga seperti anak muda. 13. Merajalela riba dan sifat kikir. 14. Mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. 15. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Yang terakhir yaitu banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Itulah tanda-tanda kiamat kecil yang dijelaskan dalam berbagai macam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda besar hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Yang pertama yaitu asap. Asap atau duhon ini kelak akan menyelimuti bumi kita dan bertahan selama 40 hari 40 malam. Yang kedua, Dajjal. Dajjal ini adalah merupakan pembawa fitnah yang akan membuat keonaran di muka bumi dan memecah belah umat manusia. Kemudian yang ketiga, Dabah. Ini adalah seekor hewan melata yang kelak akan mendatangi manusia. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Nabi Isa kelak akan kembali ke dunia, turun bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk menyelamatkan dunia ini. Kemudian yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Diceritakan dalam Al-Quran, Ya'juj Ma'juj ini adalah kaum yang akan membuat kerusakan di muka bumi karena mereka telah mampu menguasai bumi ini, maka tidak ada satupun yang bisa menghancurkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. 9, gerhana di Jazirah Arab. Dan yang 10, api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Anak-anakku sekalian, itulah tanda-tanda besar hari kiamat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk yang terakhir silakan kalian simak tugasnya. Untuk minggu ini tidak ada tugas yang berbentuk pertanyaan yang harus kalian jawab. Hanya ada beberapa petunjuk saja yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, setelah selesai menyaksikan video pembelajaran, silakan tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian sebagai bukti kehadiran. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Anak-anakku sekalian, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini, insya Allah minggu depan kita akan membahas masih tentang iman kepada hari akhir, yaitu tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhirat. Baiklah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.